Ini sebenarnya kalau di Alkitab bahasa Indonesia kita tahu kan ada perikopnya ya, yang memberikan judul-judul tentang apa sih yang lagi dibahas dalam sekian ayat gitu. Tapi kalau di terjemahan aslinya di bahasa Ibrani itu nggak ada perikop, itu nggak ada perikop. Itu memudahkan kita aja supaya mengerti konteksnya tentang apa gitu. Kalau saudara mungkin ada YouVersion Bible, bisa coba buka yang di Orthodox Jewish Bible, OJB. Jadi pilih bahasanya bahasa Inggris, kemudian pilih Orthodox Jewish Bible. Jadi itu di situ kadang ada ya bahasa Inggris kebanyakan, tapi ada sematan-sematan bahasa Ibrani, dan saya sangat suka gitu. Ya coba kita buka. Dengan firman disampaikan Mas Prim sambil makan nasi campur lauk. Selamat menikmati ya. Oke. Kita bahas santai kok. Nggak firman yang dalam gimana. Menurut aku intinya kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, bahkan lebih dari diri sendiri. Oh betul. Saya bacakan ya, Matius 10 ayat 32 sampai 39 ya tadi ya. Oke. Thank you Jombra. Shalom, selamat malam Yunus, Tuhan berkati juga. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Oke, itu menarik sebenarnya ya saudara ya. Ya, penerapannya dalam hidup ini pastilah, namanya sebagai orang Kristen, apalagi kita ada di Indonesia, kita ini bukan mayoritas ya, minoritas ya. Seringkali ketika kita sebagai orang Kristen itu kita mengalami yang namanya aniaya, baik dari hal yang ringan, contohnya Anda dihina, maaf ya, hinaannya kadang, wah Yesus katanya Tuhan tapi kok disalib, seperti itu ya. Wajar lah mereka kadang menghina itu karena mereka nggak ngerti. Dan respon hati kita itu yang Tuhan lihat. Apakah kita akan tetap bangga? Ya, Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa saya, tapi dia mati dan bangkit. Itu kan penekanannya. Jadi setiap kita yang percaya Yesus itu kita juga harus berani mengakui di depan manusia. Jadi jangan sampai karena siksaan itu, caci maki, kita merasa aduh aku enggak mau menunjukkan kalau aku Kristen gitu. Ya. Jadi belajar bangga sama Yesus. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. 34 ya. Di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa, kelebihan. Oke, sampai 39 ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya. Oke, coba ya kita bahas satu-satu ya. Di ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Oke, kita mulai dari sini aja ya. Ya, mungkin di ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat setelahnya. Shalom dari Kasih dari NTT. Shalom balik dari Jawa Timur. Shalom Daniel Chandra. Yang ayat 34-nya bingung. Oh, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebenarnya kalau Tuhan Yesus ngomong itu penuh dengan perumpamaan ya. Yang saya tangkap dari perikop ini, bagaimana kita mengikut Yesus. Yesus membawa pemisahan seperti itu. Itu mungkin kita di ayat-ayat lain kita melihat bahwa Yesus itu orang pribadi yang cinta damai gitu ya, dimana Tuhan Yesus itu ketika kita ditampar kan, pipi kanan kita, pipi kirinya harus dikasih. Ketika kita dikutuk, kita harus memberkati. Intinya lakukan yang baik untuk mengalahkan yang kejahatan. Tapi di perikop ini seolah-olah Yesus membawa perang gitu kan, pedang, menggambarkan perang. Tapi enggak, maksudnya di sini adalah kita diajak sama Tuhan Yesus untuk belajar mengasihi Tuhan yang utama, bahkan lebih daripada hidup kita sendiri. Ada situasi di mana orang-orang
itu diselamatkan, sementara keluarganya belum diselamatkan. Contoh nih, kita anggap simpel aja, ada 3 orang dalam satu keluarga. Ada ayah, ibu, kemudian ada anak. Dan Tuhan menyelamatkan si anak misalnya. Ini pertamanya mereka ini non-Kristen semua, tidak percaya Yesus, belum jadi anak Tuhan seutuhnya. Tapi si anak diselamatkan dulu. Anggaplah namanya Bunga gitu ya. Kalau ada bunga mawar biasanya kan, alias itu bunga. Nah, ketika Bunga memeluk imannya, mulai percaya sama Yesus, respon orang tuanya ini kan biasanya mereka nggak terima kan anaknya pindah agama gitu kan ya, entah untuk alasan apapun, karena dianggap murtad, dianggap nggak berbakti sama orang tua, makanya percaya Yesus. Ada keluarga yang begitu keras, saudara. Dan si anak kan harus memilih, akankah dia tetap memilih Yesus sekalipun ditentang sama kedua orang tuanya, ataukah dia akan kembali ke agamanya yang lain. Rata-rata sih kalau orang yang sudah tidak pernah merasakan kasih Yesus kemudian diselamatkan, dia akan mempertahankan imannya. Bahkan ada banyak sekali kesaksian di mana dia dicoret dari kakak, diusir sama orang tuanya. Tapi kadang proses-proses itu yang membuat imannya dia terlatih, dia semakin cinta Tuhan. Dan suatu saat nanti ada beberapa yang kesaksian, kalau saudara sering nonton YouTube gitu ya, orang tuanya akhirnya diselamatkan juga karena mereka melihat perubahan dalam kehidupan anaknya. Entah mungkin anaknya biasanya dia hidupnya sembarangan gitu, semenjak percaya Yesus hidupnya lebih teratur gitu, lebih bisa tetap menghormati orang tuanya, walaupun mungkin dia dikutuk sama orang tuanya, kamu percaya Yesus, kamu bukan anakku. Kan ada orang tua yang seperti itu. Kamu pilih jadi orang Kristen, jangan anggap bapakmu ini bapak lagi. Ada yang seperti itu, saking kerasnya, saudara. Bahkan ada yang maaf dikata sampai mengancam ingin membunuh anaknya gitu. Jadi memang sebentar ya, jadi memang ada harga yang harus dibayar ketika kita memilih Yesus dalam kehidupan kita. Saya sempat sharing di VT ketika SMA. Saya biasanya dari sekolah Kristen, saudara, TK sampai SMP itu Kristen. Kemudian di SMA saya masuk negeri Shalom Cicapung, dan di situ menjadi orang yang jujur, berintegritas, gak ngasih contekan, gak ngasih jawaban, dan gak mencontek, gak tanya, itu berat, saudara. Ya itu, saya sempat sharing kan di lama sebelumnya, mengalami diskriminasi, udah Chinese, sok jujur lagi. Bukan sok sih, saya lebih menjaga hatinya Tuhan, karena saya tahu orang yang jujur itu orang yang dekat sama Tuhan gitu. Jadi kalau saudara ingin dekat sama Tuhan, harus belajar untuk jujur, sekalipun jujur itu menyakitkan gitu. Jadi kembali ke yang tadi itu, ya ada harga yang harus dibayar, saudara. Kita akan memilih siapa kalau dalam situasi itu. Ya puji Tuhan kalau satu keluarga itu orang-orang sudah percaya sama Tuhan. Kan ada, kalau seperti saya ini dari kecil ya rata-rata sudah Kristen, keluarga saya gitu. Keluarga yang kami pergumulannya ada, berat ya lumayan, tapi puji Tuhan kayak mama dari saya kecil itu di tengah pergumulannya itu sudah mulai pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Dan saya banyak belajar juga dari mama gitu. Ya saling belajar lah, semua saling belajar di keluarga saya. Begitu. Penjelasannya sederhana tapi semoga menjawab ya, Joshua Rambe ya. Jadi intinya sama seperti yang dikatakan tadi dengan siapa yang di atas itu, It's Me Abel. Jadi kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi orang lain, bahkan keluarga-keluarga terdekat kita. Bukan berarti kita misalnya maaf dikata salah satu anggota keluarga kita harus masuk IGD, tapi bersamaan dengan jam ibadah terus kita memilih, maaf ini waktunya ibadah, saya mau lihat Tuhan, terus ditinggal keluarganya. Kayak gitu juga. Ada yang namanya prioritas kan. Kalau misalnya keluarga kita ya ada yang sakit terus harus masuk IGD, kita temani. Kalau misalnya tidak ada orang lagi yang menemani, kita harus temani. Misalnya orang tua kita sakit, ada yang menemani kita sebagai anak, ya harus berbakti sama orang tua juga gitu. Bisa lah sambil menemani, mungkin kalau sudah situasi lumayan kondusif di rumah sakit, ya saudara live streaming ibadah gitu kan, selalu ada jalan gitu kan. Orang bilang selalu ada jalan ke Roma, selalu ada jalan untuk mencari Tuhan di situasi seperti apapun dalam kehidupan kita.
itu. Jadi tetap semangat. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing, saudara. Beberapa kali kemarin sempat ada yang DM kan, mau cerita, ada yang pergumulannya tentang kesehatan, ada yang tentang hubungan keluarga, ada yang di pekerjaan, di keuangan, banyak gitu. Malah ada satu yang saya cuma bilang, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong bapak ini, saya gitu. Karena kayak kombinasi gitu, pergumulannya di keuangan, di hubungan, di kesehatan gitu. Wah. Jadi saudara, kalau misalnya saat ini sedang mengalami pergumulan apapun itu, misalnya saudara merasa satu aja terlilit hutang, ya sudah kepikiran banget, udah serahkan sama Tuhan. Banyak orang di luar sana yang mengalami jauh lebih berat dari saudara. Jadikan itu sebagai ucapan syukur bahwa aku masih diuji cuma di satu hal. Kalau saudara diuji di beberapa hal, nah itu serahkan juga sama Tuhan ya. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti tolong. Satu waktu saya juga pernah di waktu saya sudah mulai kerja sih. Saya ini sempat ngambil motor waktu itu sama beberapa hal lewat kredit, saudara. Kalau bisa jangan sih sebenarnya, jangan ditiru ya saudara ya. Saya anggota koperasi kan, pikir saya tidak cuma nabung tapi ya ngambil kredit lah, fasilitas gitu ya. Saya ngambil berapa puluh juta gitu. Saya nggak pernah ngambil sebanyak itu waktu setiap saat teduh, saudara, itu jadi beban banget di sini, kepikiran. Tapi saya tidak berani ngomong sama Tuhan karena itu keputusan saya pribadi. Tapi Tuhan tahu isi hati saya ketika saya datang saat teduh, itu beban berat gitu ya saudara ya. Waktu itu saya jual motor saya yang lama, saya ingin ngambil motor yang baru gitu. Hanya saya ngambil kredit, sekalian pikir saya beli hal yang lain juga untuk kebutuhan penunjang kerja gitu. Ya saya tiap saat teduh berat, tapi saya tidak berani ngomong sama Tuhan gitu, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Kadang kita datang ke Tuhan itu bisa lihat isi hati kita, lihat apa yang ada di pikiran kita. Bahkan ketika kita tidak mendoakan itu, Tuhan perhatikan, saudara. Sekian puluh juta yang ya memang bisa bayar, cuma kayak berat, kayak ada satu pikulan gitu. Jadi saya tapi merasa kayak seperti siapa, Nehemia ya. Nehemia itu kan juru minum raja kan. Ketika mempersiapkan minuman dan sebagainya untuk raja itu kan bertanya dengan perhatian ke Nehemia, kenapa kok mukamu muram? Dia bilang ya dia kepikiran sama negeri asalnya Yerusalem gitu kan, belum dibangun gitu kan gitu. Dan raja seperti ini, bahasa sehari-hari lah ya, saudara bisa baca sendiri di Nehemia nanti. Si raja bertanya apa yang bisa aku bantu gitu kan. Akhirnya si raja mensupport dia. Ya kurang lebih seperti itu yang saya rasakan, saudara. Kayak Tuhan tuh melihat kenapa kok tiap kali saat teduh kok mukamu muram gitu. Dan singkat cerita, tiba-tiba ada satu teman saya dengar, saudara. Satu orang teman saya yang baik, yang luar biasa. Dan ya saya percaya itu Tuhan yang jawab gitu. Dia dengar kalau saya jual motor. Waduh, langsung diinterogasi saya sama dia. Kamu ngapain jual motor, bro? Kamu ngapain jual motor? Ya saya cerita adanya. Bro, saya ngambil di koperasi untuk beli motor baru sama beberapa kebutuhan kerja. Diinterogasi sama dia sampai, angsurannya berapa sebulan, berapa persen bunganya. Ya saya ngomong segini gitu. Udah cepet lunasi aja, dia ngomong gitu. Loh, lunasi gimana bro gitu? Udah nanti besok tak transfer gitu. Ya saya ngomong apa adanya, walaupun dia teman baik saya dari kecil. Saya ngomong sama dia kayak, loh kamu bantu aku kan nggak dapat apa-apa, apa aku harus bayar kamu dengan bunga sekian persen apa gimana gitu? Enggak usah pikirin bunga. Tiap bulan kamu bayar, kamu angsur ke aku aja sebisamu gitu. Nanti gitu. Ya sudah lah, akhirnya singkat cerita sudah, dan sekarang sudah selesai, sudah lama selesai gitu. Jadi ya itu saudara, Tuhan itu ngelihat hati kita itu ketika kita datang ke dia. Bahkan ketika mulut kita tidak bisa ngomong, bahkan kita mau doa aja sungkan sama Tuhan itu perhatikan dan Tuhan bisa jawab, saudara.
Gimana hari Minggunya hari ini yang sudah ibadah? Ada keluarga saya yang nonton ini. Halo. Gimana tadi ibadah dapat berkat apa? Kita ngobrol santai aja malam ini, saudara. Paling sampai jam 10 lah ya. Ngobrol santai. Dapat berkat apa pas ibadah tadi? Nanti yang ngobrol lebih serius kita hari apa itu, Kamis atau Jumat ya nanti ya. Kita bahas tentang kepahitan. Jangan malu-malu ya, saudara. Shalom bagi yang bergabung. Malam hari ini live tanpa terjadwal, cuma ngobrol santai aja. Yang pakai topik nanti hari Jumat. Nah, by the way tadi pas ibadah, kayak saya teringat sesuatu. Tuhan memberkati Stanley ya. Jadi tadi pas ibadah itu saya diberkati, seperti ya diingatkan kan tadi saya sempat sharing bahwa kita itu bangga sama gereja boleh, tapi jangan sampai kebanggaan kita tuh lebih bangga sama gereja dibandingkan bangga sama Yesus. Dalam arti apa? Kadang ada beberapa orang itu yang bangganya kebangetan sama gereja sampai dia merasa gerejanya ini yang jalur VIP menuju surga gitu ya. Paham ya saudara? Jadi dia merasa kayak gereja-gereja lain itu di bawah kelas gerejanya. Kata saya pernah satu waktu saudara, tiba-tiba seorang teman saya, waktu itu dia teman satu komsel saya, unik lah saya bilang, dia kirim satu video saudara, sebuah gereja karismatik di mana pendetanya itu mendoakan beberapa jemaat gitu, tiap kali tumpang tangan yang didoakan geblak roboh gitu ya, tumbang ke belakang gitu, itu didoakan yang lain tumbang lagi ke belakang. Nah disitu teman saya itu bilang gini di chat, ini sesat ini gerejanya. Loh, saya bingung, saya baca itu habis nonton videonya tuh dia bilang ini sesat gerejanya. Saya bingung, saya bilang sama dia, saya tanya sama dia, sesat gimana bro? Kamu ikut tak di dalam ibadahnya gitu? Enggak. Terus aku lihat videonya, loh, sebentar saya kok nggak paham gitu ya. Dia bilang sesat karena ada pendeta yang mendoakan jemaatnya kemudian roboh gitu. Terus akhirnya ya maaf dikata saya sarkas sekalian ke dia ya. Saya bilang gini, kamu tahu nggak gembala gereja kita? Pak ini gitu ya. Pak ini kalau mendoakan tuh banyak yang geblak. Gereja kita sesat juga bro. Jangan ibadah lagi di gereja kita. Saya bilang gitu ke dia. Jadi akhirnya dia setelah itu sudah nggak balas apa-apa. Jadi dia ya mungkin dia kena tohok sendiri ya gitu. Jadi saya cuma geleng-geleng gitu. Apa maksudnya teman saya ini? Yang dilakukan gereja sendiri dilakukan oleh gereja lain terus dibilang sesat gitu. Sama kadang murid-murid Tuhan Yesus kadang seperti itu, ada yang unik seperti itu saudara ya kan. Ingat ketika ada orang-orang di luar kelompok murid-murid ini mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus ya kan, kemudian sama murid-muridnya dilarang, tapi sama Tuhan Yesus dibilang jangan, masih bersama kita tuh tidak melawan kita. Kalau mereka sama-sama mengumpulkan ya berarti itu masuk golongannya kita gitu loh. Mau denominasi apa, aliran apa, gerejanya, selama dia percaya Yesus, keselamatan di dalam Yesus, penebusan dosanya di dalam Yesus, istilahnya Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan, yaitu dia saudara kita. Jadi jangan sampai kita merasa kayak wah kamu tidak percaya bahasa roh, kamu itu sesat gitu. Ada orang-orang begitu, tapi jangan kita jadi seperti itu. Mungkin ada yang bilang kamu di gerejamu pas ibadah tidak kesaksian iman rasuli, sesat gerejamu, pakai bahasa roh tapi tidak ada kesaksian iman rasuli. Aduh, tak perlu kayak gitu saudara. Ada lagi yang bilang wah kamu baptisnya cuma percik, kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Ada yang bilang wow kamu baptisnya selam, kamu membaptis orang lagi gitu. Aduh, terlalu banyak perdebatan yang tidak perlu. Kadang-kadang beberapa orang terlalu bangga sama gerejanya, lebih bangga daripada sama Yesusnya. Itu kan janganlah. Kita ini satu saudara-saudara di dalam Yesus. Padahal masing-masing punya posisi benar jika dihadapkan sama-sama menuduh sesat. Iya, tiap gereja itu ada plus minusnya, pasti sudah. Pasti.
Dan bukan bagian kita untuk menghakimi kamu sesat, kamu sesat, enggak, bukan. Bahkan satu waktu ya, saya ini kebetulan ada di gereja karismatik, saudara. Ini kejadian belum lama sih, sebulan 2 bulan lalu ada pendeta tamu datang ke tempat saya berkhotbah bla 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 bla, dan saya terberkati gitu ya, dan diajak berdoa kan, terus ada kayak altar call gitu ya. Ketika diajak berdoa ya saya menangis seperti biasa, menangis gitu, Tuhan lawat gitu ya. Satu waktu di altar call saya rindu untuk maju, saya maju didoakan, tapi saya cegek, apa ya bahasa Indonesia, cegek ya, mungkin ada yang bisa bantu ya, kayak kecentok, kayak saudara jalan terus nabrak tembok gitu loh. Penting medianya air bukan besi, mau airnya banyak maupun sedikit, iya, yang penting dibaptis dalam nama Yesus, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini. Oke, kembali ke ceritanya ini. Saya itu kecentok gitu loh, agak loh kok gini gitu. Ketika apa? Ketika saya berdoa di depan terus didoakan. Saudara tahu ada pendeta yang kalau mendoakan saudara ini didorong kepalanya gitu, supaya roboh. Saya didorong ya, saya pasang kuda-kuda saudara, kaki kanan saya mundurkan. Ya maaf, saya ini orang Kristen karismatik ya, ada sisi protestannya juga, ada sisi logisnya gitu loh. Saya percaya kuasa Roh Kudus. Ketika Anda didoakan, ketika Anda kepenuhan, itu Anda mungkin bisa rebah. Tapi nggak perlu didorong gitu juga ya Bapak gitu. Saya nggak sebut gereja apa, Bapak siapa, nggak perlu didorong gitu juga Pak. Saya didoakan ya saya nangis. Awal yang saya dilawat Tuhan, didorong terus kepalanya dengan keras, ya saya berhenti nangis. Saya dalam hati, Tuhan ini apa-apaan sih hambamu ini. Ya sudah, kalau yang didoakan nggak geblak ya jangan didorong kepalanya, tanpa didorong keras, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa sih, mau dijadikan show off gitu tak? Saya dalam hati kayak nggak perlu lah kayak gitu loh. Semakin saya didorong, kaki saya yang sebelah kanan semakin pasang kuda-kuda saudara, supaya saya tidak jatuh gitu. Saya tahu kalau di gereja itu ada yang bagian catcher lah, bagian nangkap gitu ya kalau ada yang rebah gitu. Dan sedih sih, jujur hati saya sedih, kayak apa ya gitu. Saya merasa seperti hamba Tuhan itu perwakilan tangan Tuhan, tapi jangan sampai kita punya motivasi hati yang biar saya dilihat perlu kuasa. Kalau saya mendoakan rebah yang saya doakan, enggak. Saya punya komitmen di dalam hati saudara. Saya barusan dipanggil sebagai seorang pendoa sama Tuhan, satu gereja. Saya punya komitmen, ketika saya mendoakan seseorang, saya tidak mau pegang kepala. Saya akan pegang batunya, dan laki ke laki kalau di gereja saya, perempuan ke perempuan. Saya pegang bahunya, ya saya doakan. Mau dia rebah, mau dia enggak, itu bukan urusan saya. Bagian saya adalah mendoakan dia, dan saya percaya kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan pakai saya, Tuhan jadikan saya berkat, ya puji Tuhan gitu. Dan seharusnya setiap kita belajar saudara. Mumpung kita mungkin masih jemaat biasa, mungkin ada yang belum pelayanan atau baru mulai pelayanan, yang Tuhan lihat itu saya percaya adalah hati kita. Kenapa sih kita melayani dia? Gitu kan? Apakah kita ingin dilihat oleh jemaat lain kita orang yang rohani? Apakah kita ingin terkenal? Apakah mungkin kita ingin dapat pasangan? Apakah kita ingin dapat relasi bisnis ke gereja untuk pelayanan? Jangan sampai kita punya motivasi hati yang seperti itu. Nah, banyak kok yang dibaptis gak selamat. Saya jadi tersentak, dan benar juga, yaitu baptis itu perlu saudara, tapi yang menyelamatkan itu iman dalam Yesus pasti. Baptis itu sebagai legitimasinya, jadi yang melegalkan, oh ya dia percaya Yesus gitu. Dan Tuhan, ini sebentar saya buka dari atas ya, saya baca. Saya punya cerita saat viral soal baptisan. Saya tanya sama Tuhan, yang benar yang mana? Dan Tuhan seperti membuka pikiran saya, dan seperti Tuhan bicara, nak, banyak kok yang dibaptis gak selamat. Saya jadi tersentak, dan benar juga. Iya, keselamatan itu kita percaya sama Yesus, minta ampun sama Tuhan, tapi tetap kita harus kerjakan. Gitu. Siapa nih? Ada yang request. Oke, sorry ya yang request. Saya belum accept, jadi kalau mau naik gak apa-apa, tapi DM saya dulu gitu ya. Jadi ingin apa, ingin sharing atau ingin ketika kita bahas firman mau membantu membacakan, atau mungkin saya punya karunia apa ya,
talenta bermain musik, menyanyi, memuji Tuhan, boleh. Cuma DM saya dulu gitu ya. Jadi benar-benar kita saring dulu gitu saudara. Jadi ya itu, kita sama-sama ketika kita ke gereja, ke ibadah, pelayanan, motivasi hati kita ini harus benar-benar di hadapan Tuhan. Hai bos, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Bang Pespa, kita lagi bahas santai nih tentang hal-hal rohani, tentang Tuhan gitu. Kalau mau didoakan ya juga boleh. Keluarga saya masih ada yang nonton. Silakan saudara. Bos dari mana? Dari Jawa Timur. Nggak usah panggil bos, panggil Bram aja lah. Gimana saudara-saudara yang hadir di live hari ini dapat berkat di ibadah apa? Aku gabut Shelly. Welcome semuanya. Shalom. Selamat berkati ya. Selamat hari Minggu juga. Hadir followermu. Shalom. Gimana? Tadi ibadah dapat berkat apa? Shalom, Sister Soul Store. Ini salah satu yang setia ya. Sister Soul Store. It's me April. Oke. Jadi kita bahas santai tentang gereja, tentang kenal Tuhan. Perjalanan lah kenal Tuhan adalah. Dan dalam perjalanan itu kita harus, apa tema kita? Kok nggak ada tema hari ini, kita ngobrol santai aja. Kita ngobrol seputar hal rohani, seputar Tuhan, ibadah atau apa gitu. Nanti yang ada tema, nanti yang sesuai di profile ya, hari apa itu, Kamis atau Jumat. Emang cerita ini tadi ya kita cuma cerita sih, ngobrol santai, kenalan satu sama lain, gak apa-apa. Thank you Jombra udah dibantu like terus. Saya baru tahu ternyata like itu efeknya ke ya, semakin banyak like supaya lebih banyak yang nonton ya. Oke, sorry ya sekali lagi, siapa deh user 571886. Kita untuk yang mau naik ke live bisa DM dulu karena saya perlu saring gitu ya, supaya tujuannya jelas mau apa gitu. Ada sama nggak rasanya? Kadang semakin lama ikut Tuhan, kadang Tuhan terasa sering diam. Pastilah gitu, pasti satu waktu semakin kita deket sama Tuhan, semakin rasanya kita dibiarkan ya, maaf ya, kadang kayak di padang gurun, kayak kita berdoa nggak dijawab. Dan saat itu sebenarnya Tuhan lagi menguji kita juga kan. Guru kalau ngasih ujian ke muridnya, saya guru saudara, pernah mengajar sekian tahun di sekolah ya, saya nggak akan banyak ngomong ke murid saya. Paling saya kasih instruksi, kamu kerjakan begini, maksud soalnya begini, udah gitu. Ketika anaknya mengerjakan ya saya biarin. Dan saya percaya Tuhan juga kayak gitu ketika menguji kita. Anggaplah itu masa-masa ujian gitu ya, untuk kita naik kelas. Nanti ada juga yang seperti sekolah ya, ada masa berlibur, masa dimana kita bisa nikmati berkat Tuhan, santai gitu, kayak nggak ada beban, nggak ada masalah sama sekali. Nanti tiba-tiba kita diajari sesuatu sama Tuhan, itu masanya belajar gitu. Dan tiba-tiba masanya ujian, diem lagi Tuhan. Hidup bersama Yesus ketika punya kerja biasa, kalau tidak kerja tetap diberkati luar biasa. Sebentar, saya pahami. Hidup bersama Yesus ketika punya kerja biasa, kalau tidak kerja tetap diberkati luar biasa. Ya, tapi jangan kita sengaja tidak cari pekerjaan, tetap harus bekerja. Kecuali kita memang full sebagai pelayan Tuhan, ya monggo. Itu juga bisa disebut pekerjaan kan. Gitu. Tetap semangat yang kerja di sekuler, yang kerja sebagai hamba Tuhan. Anak Tuhan harus kerja, Kak Jombra. Nah iya, anak Tuhan harus kerja, baik di sekuler atau di rohani. Kerjakanlah semua seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Shalom Sweet Room, si Hakim dan yang lainnya yang baru bergabung. Kita ngobrol santai malam hari ini ya. Boleh tanya, boleh
ngobrol tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, apalagi sampai bertahun. Kadang memang ada orang-orang yang, maaf dikata, karena keterbatasan jasmani, fisik, akhirnya tidak bisa bekerja, tapi Tuhan pelihara juga. Shalom, shalom. Gitu. Tuhan memberkati ya. Jadi kalau mau diambil rangkuman apa yang kita obrolkan malam ini, kita harus belajar bangga sama Yesus lebih daripada kita bangga sama gereja. Boleh bangga sama gereja. Kayak saya senang saya berada di sebuah gereja yang melek teknologi lah. Ada live, terus ada aplikasi juga. Kemarin barusan kalau pelayanan, seandainya di sini ada yang gerejanya sama, udah diem ya, jangan bilang mereknya ya. Jangan bilang labelnya kita gereja apa gitu. Jadi di aplikasi itu kalau pelayanan sekarang harus check in, check out gitu. Saya sedang diproses Tuhan dan terasa sekali Tuhan seolah diam aja. Jangan khawatir Yunike. Lagi diuji sama Tuhan kan. Guru pasti diam ketika muridnya lagi ujian. Tapi percaya kalau misalnya nggak ngerti nih, ini ujiannya apa Tuhan? Saya harus bagaimana? Doa aja pasti Tuhan tunjukin. Seperti guru ketika ditanya, Pak, gitu. Saya dulu di sekolah. Kadang murid saya tanya tengah-tengah ujian, Pak, Mister gitu, panggilnya Mister, ini maksudnya nomor ini apa? Boleh tanya sama Tuhan. Gitu. Ketika kita sedang diuji, boleh tanya, tapi jangan tanya jawabannya. Kenapa kok saya diuji? Belum tentu Tuhan jawab. Belum tentu, kebanyakan nggak dijawab gitu sih. Dari ibadah hari ini diingatkan lagi kalau Roh Kudus senantiasa menuntun kita untuk sadar identitas kita dalam Tuhan. Amin, amin. Iya, terima kasih, memang khusus mendalami firman Tuhan. Oh, Kak Jombra ini berarti memang pelayanan ya, full timer ya. Ya, tetap harus semangat. Tuhan pasti berkati juga. Orang yang memberikan hidupnya pada Tuhan itu diganti kok. Digantinya nggak harus nunggu di surga lah, di dunia juga Tuhan ganti. Ada tuh kan di Alkitab dikatakan mereka yang meninggalkan orang tuanya, meninggalkan apa, Tuhan ganti. Cuma motivasi kita yang terus harus kita jaga, karena kita sayang, cinta sama Tuhan, bukan karena kita ngarep apa-apa dari Tuhan. Shalom, kancah aja. Gimana tadi yang sudah ibadah nih, dapat berkat apa aja? Mungkin dapat berkat tidak pas ibadah, tapi pas saat teduh hari ini dapat berkat apa aja? Kemarin tuh saya sempat dapat berkat, saudara. Saya sedang dalam sebuah perkumpulan, cuma saya nggak ingin cerita di sini perkumpulannya apa. Saya dapat di Yesaya sebulan lalu kalau tidak salah. Sebentar saya bukakan ya. Ini bagus banget dan semoga ini jadi berkat juga buat yang lain ya. Yesaya berapa tuh? 30. Sebentar saya cari Yesaya 30 ayat berapa. Saya tuh dapat berkat. Saya tuh biasanya sehari sebelumnya saya itu punya kebiasaan dengerin khotbah sebelum tidur. Ya akhirnya sampai ketiduran sih sering kali. Tapi kadang ketika dengerin khotbah itu ada berkat-berkat, ada rema-rema hal. Ya kadang cuma satu kalimat tapi sangat memberkati hati saya gitu. Tidak melayani, hanya baca Alkitab dan berdoa walaupun belum konsisten. Gak apa-apa Kak Jombra. Bukan tentang berapa banyak yang dibaca, tapi tentang konsistennya. Yuk semangat, alami Tuhan yang hidup. Minta sama Tuhan, Tuhan aku gak mau cuma baca, sekedar baca, tapi aku ingin ngalami Tuhan yang hidup. Nantilah Tuhan berikan ngeri-ngeri sedap. Oke, mana ya, saya cari rema yang saya dapatkan. Saya buka di sini aja di Alkitab saya kasih tanda dan saya juga buat catat apa itu. Ada yang di sini baca Alkitab selain bahasa Indonesia? Semangat Kak Yunike, saya juga tahu, tapi satu hal yang mengingatkan saya bahwa masalah ada pasti ada batas waktunya. Betul, barang-barang di supermarket aja ada expirednya ya, apalagi masalah kita. Tenang aja, Tuhan pasti kasih masa expired juga. Aduh, Alkitab saya sudah robek-robek. Yesaya, mana ya Yesaya?
30. Nah ini Yesaya 30 ayat 20. Saya bacakan bahasa Indonesia aja yang semua enak memahami. Yesaya 30 ayat 20. Ini rema terakhir sih, agak banyak yang Tuhan kasih. Aku Kristen dari lahir dan benar-benar kenal sama Tuhan tuh pas tahun ini. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Nggak jamin kalau kadang kita lahir dari orang keluarga Kristen kita langsung kenal Tuhan. Tapi it's worth it ketika kita ngalami Tuhan. Ya, kasih yang mula-mula. Terima kasih sister. Ya, ini mungkin juga bisa jadi berkat buat Unike ya. Iya, saya 30 ayat 20 ini rema yang saya pernah dapatkan sebulanan lalu sih. Dan itu jadi menguatkan saya pribadi. Dikatakan di sana, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas, sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Jadi sehari sebelum saya dapat rema ini, saya tuh dengerin khotbah saudara dari seorang hamba Tuhan sebelum tidur, dan saya dapat rema waktu itu. It's fine, gak apa-apa kalau hari ini kamu sedang di dalam pergumulan yang berat sekali, ya rasanya sakit banget, sakit sampai ke relung hati, ke daging. Suatu saat nanti Tuhan itu akan menyembuhkanmu, akan memberkatimu sampai kamu tuh lupa. Saking kamu bahagianya karena cintanya Tuhan, berkatnya Tuhan, kamu sampai lupa kamu pernah ngalami itu. Kamu sampai lupa rasa sakitnya itu seperti apa. Gitu, ketika Tuhan sudah menyembuhkan. Dan esoknya ketika saya baca firman, saya dapat berkat yang luar biasa di sini. Di Yesaya 30 ini saya buat rangkuman, saya tulis dalam bahasa Inggris di situ, God's 7 wonderful acts in times of trouble. Artinya kalau di bahasa Indonesia, 7 perbuatan Tuhan yang ajaib ketika dalam masa kesesakan. Yang pertama, saya nyatetnya di Alkitab bahasa Inggris ya saudara, jangan keberatan. Sekarang kita latihan listening dan bahasa Inggris sambil belajar kenal Tuhan lebih lagi. Yang pertama, God teaches. Dikatakan di sana, the Lord will make you go through hard times, but He Himself will be there to teach you. Tuhan akan mengizinkan masa-masa yang berat buat anak-anaknya. Tapi di masa-masa yang berat itu, Tuhan akan mengajari kita secara langsung. Amin, aku bisa melewati proses ini. Amin, anugerah Tuhan yang memampukan. Kemudian yang kedua di sana dikatakan God presents Himself. Search for Him anymore. And you will not have to search for Him anymore. Jadi ada masa di mana kita benar-benar ketika diproses sama Tuhan, kita nyari Tuhan, tidak dengar apa-apa, tidak dapat rema, tidak dapat apa, tapi percaya satu titik ketika Tuhan melihat kita sudah setia cari Tuhan, Tuhan akan mempersembahkan dirinya. Bahkan ketika kita nggak menduga-duga, Tuhan akan menyatakan, ini loh perbuatanku yang ajaib, aku masih sayang sama engkau, aku masih menyertai langkah hidupmu. Kemudian yang ketiga itu God guides. Tuhan mengarahkan, Tuhan membimbing. Dikatakan di sana, here is the road, follow it. Inilah jalannya. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia kan dikatakan, entah kamu menganan atau mengiri, langkah kakimu itu sedang diarahkan sama Tuhan. Seberat apapun masalahnya, sedang diarahkan ke solusi-solusi, pintu-pintu terobosan yang baru. Jadi tetap setia aja. Kemudian yang keempat, God removes sin. Ya, kalau di bahasa Inggris dikatakan, you will take your idols plated with silver and your idols covered with gold, and will throw them away like filth, shouting, out of my sight, enyahlah gitu. Jadi saudara yang punya dosa yang mengikat, kebiasaan buruk yang sulit banget dilepaskan,
Justru ketika kita mengalami proses daripada Tuhan, itu masa-masa di mana Tuhan itu juga cabut gitu. Cabut yang sulit, yang mengikat saudara untuk lebih kenal Tuhan, yang menghambat saudara untuk kenal Tuhan lebih lagi, itu dicabut sama Tuhan. Sama seperti sharing Fiti pagi ini sih, saya sharing tentang my role of faith kan, tentang Ko Philip saat teduh gitu ya. Dan di saat teduh juga Tuhan proses dulu saya yang awalnya takut kalau Tuhan Yesus datang. Kalau sekarang saya tahu God is good, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh merencanakan masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Kalau kita masih ada rasa takut, itu ya wajar sih sebagai manusia ya, tapi sedikit demi sedikit bisa Tuhan cabut gitu. Dan waktu itu saya diproses, akhirnya saya dicabut rasa takut akan kedatangan Tuhan, rasa takut ditinggal sama Tuhan, itu dicabut benar-benar. Karena awal saya kenal Tuhan, dari TK tuh saya sudah merasa takut saudara, untuk apa ya, kalau akhir zaman gimana gitu, Tuhan angkat saya enggak, Tuhan tinggalkan saya apa gimana gitu. Itu saya takut saudara, karena itu seperti bola salju ya, ketika kita nimbun ketakutan itu tambah lama tambah besar. Bola salju kalau turun dari langit, turun dari gunung, itu kan menggelinding terus, semakin lama semakin besar. Ya seperti itu, satu titik dua itu jadi roh intimidasi yang begitu mencekam buat saya. Tapi Tuhan pakai proses yang pahit itu untuk membuat saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Jangan pernah berprasangka buruk sama Tuhan. Dan God remove sin. Tuhan juga yang mampukan kita untuk tidak berdosa. Jadi kita tidak punya kekuatan untuk melawan dosa. Kalau kita bisa tidak berdosa, itu ya dari Tuhan juga yang memampukan. Kemudian yang kelima itu dikatakan, the Lord will send rain to make them grow and will give you a rich harvest, and your cattle will have plenty of pasture. The oxen and donkeys that plough your fields will eat the finest and best fodder. Jadi Tuhan akan memberkati, yang kelima, Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Kalau saat ini mungkin kita kekurangan, kita, kalau di Alkitab sendiri dikatakan makan roti dan minum air serba sedikit gitu ya, tapi di ayat berikutnya dikatakan Tuhan akan memberkati gitu. Kalau saudara diproses dalam hal ini, tidak kuat gitu ya secara keuangan atau apa gitu, banyak hal lah, kekurangan mungkin kesehatan apa. Halo, oh ya, salam kenal Budiono. Jadi percaya suatu waktu ketika Tuhan sudah menyatakan His wonderful act, perbuatannya yang ajaib, Tuhan akan memberkati saudara luar biasa. Ini terutama juga untuk yang para pebisnis, pengusaha, itu dikatakan di sini, and your cattle will have plenty of pasture. Ternakmu akan punya sangat banyak rumput untuk dimakan. The oxen and donkeys, ya, lembu dan keledaimu yang membajak, that plough your fields, yang membajak lahanmu, will eat the finest and best fodder, akan memakan makanan yang terbaik. Jadi kalau saudara saat ini pengusaha tapi mungkin lagi diproses sama Tuhan dalam pergumulan, percaya ketika Tuhan menyatakan perbuatannya yang ajaib, Tuhan juga akan memberkati orang-orang, karyawan-karyawan saudara. Mereka akan dapat berkat yang terbaik juga. Itu berapa hari yang lalu sih saya sempat nonton VT, bagus sih. Jadi ada karyawati ya, karyawan tapi perempuan, itu memvideokan kemudian diupload ke TikTok. Dia bilang, aku seneng banget deh kerja di perusahaan ini. Kenapa? Ketika bosku ini punya kebiasaan saat teduh sebelum memulai usahanya, bahkan karyawan-karyawannya juga diajak doa bersama gitu. Itu luar biasa saudara, kita juga harus bangun kebiasaan itu. Kalau saudara berada di tempat kerja di mana bisa saat teduh bersama, bisa belajar firman, memuji menyembah bersama, bersyukurlah. Tidak semua tempat kerja menyediakan hal itu. Shalom, Rupi, saya minta didoakan ya. Boleh, langsung diposting aja. Kita tinggal 16 menit ya, gak kerasa waktunya begitu cepat. Nanti di terakhir ya, doakan ya. Gak apa-apa, diposting dulu aja, dicat aja. Kemudian yang keenam, God protects and defends our case. Dikatakan di sana, the forts of your enemies are captured. Benteng pertahanan musuhmu, berbicara mungkin orang-orang yang sudah jahat sama kita, yang menyakiti hatinya kita, kebanggaannya mereka itu akan diruntuhkan sama Tuhan. And their people are killed. Jadi Tuhan akan mengadakan pembelaan kalau kita tetap setia sama Tuhan. Kita jangan balas, jangan nyukuri orang yang sudah jahat. Kalau
jahat sama kita harus mereka dihukum, jangan ya, nanti Tuhan yang marah sama kita. Jadi percayalah, mungkin saat ini kita sakit gitu, habis dijahatin sama orang, sakit banget sampai kerasa di dada secara fisik gitu ya. Pernah ya saudara ya disakiti sampai kerasa sampai ke dada gitu. Percaya ketika kita tetap setia sama Tuhan, satu waktu ketika Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan yang bela, Tuhan yang nyatakan bahwa jangan ganggu hambaku yang ini, jangan ganggu anakku ini. Engkau mengganggu aku sama seperti engkau mengganggu biji mataku. Firman Tuhan katakan kita ini biji matanya Tuhan, saudara. Saya pernah, dan cukup sering sih, ada benda masuk ke mata, dikucek, digoyang-goyang pakai tangan gitu, nggak keluar, perih gitu. Lalu saudara, ternyata itu apa? Alis mata nih, bulu mata tuh masuk ke mata, itu kan sudah perihnya setengah mati. Satu waktu ketika saya mau mandi, itu saya kelilipan, ternyata kelilipannya ini bulu matanya masuk ke mata. Akhirnya saya goyang-goyang di cermin, saya kasih air gitu, dan tiba-tiba seperti saya diingatkan Tuhan gitu bahwa kita ini biji matanya Tuhan. Kalau kita aja manusia tahu menjaga matanya kita, kelilipan benda sedikit itu, kita langsung berusaha tuh ambil benda yang menyakitkan itu dan dibuang gitu kan. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Percayalah, ketika ada orang yang jahatin kita tanpa sebab ya, maksudnya ya, bukan karena kita jahat dulu terus dibalas, enggak, tanpa sebab, kita nggak ada apa-apa terus dijahatin sama orang, kita tuh kayak jadi biji matanya Tuhan, kita kelilipan sakit. Satu waktu Tuhan pasti bela, enggak langsung kadang, tapi Tuhan pasti bela. Dia percaya saudara, dalam pergumulan itu Tuhan pasti bela saudara, sama saudara berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, God heals all wounds and traumas. Dikatakan di sana, this will all happen when the Lord bandages and heals the wounds He has given His people. Kadang Tuhan izinkan luka. Kenapa kok Tuhan izinkan luka? Tuhan itu sudah mengoperasi di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ada sesuatu yang nggak beres. Sama seperti dulu ketika saya takut sama kedatangan Tuhan, itu sesuatu yang nggak beres. Jadi itu jadi motivasi saya dulu. Karena saya tidak mau ditinggal sama Tuhan di akhir zaman. Saya takut kalau ditinggal. Saya kejar Tuhan, baca firman, awal-awal seperti itu, saudara. SD, SMP, apakah itu membuat rohani saya semakin kuat, iman saya semakin kenal Tuhan? Iya, betul. Tapi di satu sisi saya juga membangun bola salju ketakutan, bola salju kekhawatiran, takut ditinggal di akhir zaman, kan gitu kan. Akhirnya shalom good night auto correction ini ya, good night. Saya pin dulu ya dari lope-lope, tidak lupa ya, kita sudah bisa pin sekarang. Jadi akhirnya di satu sisi ketika saya SMA itu, saya ingat benar, saya ini benar-benar terintimidasi, saudara, takut melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Padahal saya ke gereja gitu, jadi dibujuki sama iblis gitu. Dan puji Tuhan, ketika saya selesai melewati proses itu, saya tuh udah tidak takut lagi bahwa Tuhan itu datang. Saya percaya Tuhan tahu yang terbaik buat saya dan buat anak-anaknya. Selama kita setia sama Tuhan, Tuhan tuh gak kira lupa gitu. Jadi Tuhan kadang izinkan hati kita ini dioperasi. Namanya dioperasi ya saudara ya, disuntik dulu kan, tidak kerasa apa-apa, suntiknya itu sakit, saudara. Ya, terus misal nih di dalam perut ada benda asing gitu ya. Misalnya saudara keselak bolpen gitu. Keselak bolpennya ada di dalam perut gitu, atau di tenggorokan gitu ya, mungkin ada orang kurang kerjaan gitu ya, akhirnya harus dioperasi kan, diambil bolpennya. Kadang Tuhan izinkan operasi itu untuk supaya kerohanian kita bisa bekerja maksimal gitu, saudara. Jadi jangan khawatir kalau misalnya saat ini lagi pergumulan, sakit, mungkin difitnah, diperlakukan yang gak adil sama orang lain. Tuhan memang kadang izinkan itu terjadi supaya kita tuh motivasi hatinya semakin dimurnikan, semakin kita jadi pribadi yang lebih baik dari Tuhan. Jadi tetap semangat yang dalam pergumulan. Maksudnya apa kak lope-lope yang disatukan? Kurang jelas. Jadi ingat 7 God's wonderful acts, 7 perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Yesaya 30 ayat 20 sampai selesai perikopnya itu, saudara bisa catat. Semoga jadi berkat ya. Saya dalam pergumulan, kiranya Tuhan jamah hati orang yang saya doakan, disatukan hati dengan saya. Iya, ini maksudnya apa nih? Bisa diperjelas. Apakah mengharapkan satu orang jadi jodohnya, bagaimana nih?
kiranya Tuhan jamah Alex buka hati untuk apa? Buka hati untuk menerima lope-lope apa gimana sih? Mungkin bisa diperjelas ya. Jangan memaksakan gitu. Tuhan itu kan bukan dukun ya saudara. Kalau memang dia untuk lope-lope jodohnya gitu, tidak akan kemana itu. Tuhan pasti satukan. Tapi kalau memang bukan dia, jangan dipaksa. Bisa aja nanti hati kita malah yang terluka. Bukan gitu. Gimana bisa tolong dijelaskan? Ya, aku demikian Tuhan jamah hati orang yang saya doakan disatukan hati dengan saya. Satukan keluarga. Oh, ini hubungan maksudnya dalam keluarga ya, bukan kayak jatuh cinta, pacaran dan semacamnya ya. Satukan keluarga. Oke. Dia saudara. Oh, saudara. Oke. Oke. Kita 9 menit lagi. Kita doakan ini ya. Kita doakan lope-lope dulu. Jadi dia sama saudaranya itu sedang tidak dalam hubungan yang baik. Jadi kita doakan Tuhan perbaiki hubungannya. Oke, namanya Alex ya. Ya, kita berdoa. Yang nonton itu jangan hanya nonton ya, kita berdoa juga. Berkati orang lain. Dan saya percaya orang yang berani memberkati orang lain sekalipun dalam perkumpulan, Tuhan juga berkati hidupnya gitu. Yuk yang baru gabung bisa kita arahkan tangan kita berdoa untuk lope-lope. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini boleh ngobrol santai. Kami berdoa untuk lope-lope dengan Alex saudaranya. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hubungan keluarga ini, mungkin agak renggang atau apapun, kami berdoa Tuhan satukan kembali. Kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir dan Tuhan mendengar. Kami berdoa Tuhan perbaiki setiap hubungan yang sudah rusak. Bahkan di saat rasanya tidak ada solusi untuk memperbaiki hubungan itu, Tuhan adakan sesuatu keajaiban, Tuhan adakan mujizat untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Kalau di firman Tuhan dikatakan hati anak akan kembali pada Bapa, menggambarkan bahwa Tuhan juga merindukan hubungan dalam keluarga itu diperbaiki. Lope-lope dengan saudaranya Alex, Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, sukacita. Mereka sama-sama boleh belajar kenal Tuhan, mengasihi Tuhan dalam keluarganya, dan jadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, terimalah lope-lope dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati ya. Oke, 7 menit lagi. Setelah itu kita istirahat. Sudah malam, besok hari Senin. Siapa yang bekerja besok punya long weekend loh saudara minggu ini, terutama bagi yang kerja karyawan. Yang pengusaha sih kadang tetap kepikiran ya. Tetap semangat. Amin. Tuhan berkati ya. Mungkin yang baru gabung live, kalau mau kenal lebih lanjut, mengalami Tuhan lebih lagi, boleh nonton video-video yang sudah saya share. Semoga memberkati. Dan jangan berhenti senang bahwa saudara menonton kesaksian orang lain dan saudara merasa diberkati. Minta juga saudara ngalami sendiri sama Tuhan. Semangat terus Kak untuk pelayanannya karena sangat diberkati. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Sarkat Jember. Kita ngobrol santai sih malam ini. 6 menit lagi ya. Ada yang mau tanya, mungkin mau didoakan. Kemarin live itu ngomong 90 menit, lumayan ya, suara jadi habis. Tapi saya bersyukur sih, ikut senang ketika bisa doakan saudara-saudara, doakan yang lain, kita saling mendoakan. Saudara biasanya denger lagu rohani apa sih yang paling kayak hari-hari ini kayak menjadi berkat tersendiri buat saudara? Adakah kemarin yang nonton live kemudian baru pertama kali denger lagu When God Ran? Gimana lagu itu? Juga itu bagus sekali, cerita tentang anak bungsu.
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Itu ya lagunya siapa? Om Niko ya. Om Niko itu juga lagu-lagunya memberkati. Om Niko, Om Weliar Kauntu, itu saya seneng banget lagu-lagunya. Liriknya itu sederhana sekali baca tuh kita bisa hafal, tapi dalamnya itu benar-benar memberkati. God is in the story. Apa? Laura Grace bukan itu? God is in. Coba kita putar ya. God is in the story. Oh, bukan Laura Grace ya. Laura Grace juga bagus. Ada Chris Tomlin itu juga bagus kalau yang luar negeri. Tapi kalau yang untuk penyembahan, oh ini coba saya putar lagunya yang dari It's Me for April. Kalau penyembahan itu ada Paul Wilder, kalau saudara senang yang lagu-lagu Ibrani. Terus ada siapa? Don Moon itu lagunya menenangkan hati. Kalau versi Indonesianya ada penyanyi Jeffrey S. Chandra namanya. Itu kalau dari segi Kristen, apakah pernah dengar tentang Zero Limit, About the Powerful? Terus nggak pernah dengar sih saya. Apa itu? Boleh di-share. Oh iya, saya pernah dengar lagu ini. Bagus sih lagu ini. Dia nggak pernah gagal. Ketika saya dalam kelemahan, saya tak memilih untuk percaya Yesus. Suaranya terlalu nyaring. Oke, sorry. Udah cukup. Nggak pernah dengar sih Sister Soulstar, Zero Limit. Kok malah credit card ini, saya coba Google Zero Limit Forgiveness. Lagu I Will itu lagu yang untuk itu nggak sih, yang berbicara tentang pernikahan kalau nggak salah ya. Oh, semacam mengampuni diri sendiri ya, betul nggak sih? Secret Hawaiian System for Wealth Health. Oh, oke. Kemarin sempat sih dengar yang Omo apa gitu yang dari Hawaii juga ya, bilang terima kasih, maaf gitu. Itu ada buku tentang pengampunan kuasa doa, tapi passwordnya harus benar-benar tulus, ikhlas. Bukunya bagus banget. Itu buku rohani Kristen apa ya? Karena sekarang pengajaran tuh banyak, saudara. Oh, bukan pernikahan, sorry. Mungkin saya lupa tuh. Nanti setelah ini kita coba ya. Itu buku spiritual. Iya, hati-hati loh baca itu. Kadang kerasa bagus, tapi itu tanpa kita rasa tuh menyesatkan. Akhirnya 1 derajat aja mungkin kita ya, oh enggak kok ini selaras dengan firman Tuhan, tapi biasanya itu cuma separuh kebenaran, enggak sepenuhnya kebenaran. Miring 1 derajat, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi itu kita sudah terlalu jauh sama Tuhan. Makanya aku nyari-nyari versi Kristen. Oh iya, sip, jangan mau telan penuh, telan mentah-mentah gitu ya, bandingkan sama firman gitu. Karena iblis itu pintar, saudara, pintar nipu. Tapi contohnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan dia pura-pura nggak tahu firman kan. Dia ngomongnya, oh kalian nggak boleh makan buah di taman ini kan, gitu kan. Terus si perempuan, si Hawa bilang, boleh kok, cuma yang di tengah itu yang nggak boleh gitu kan. Terus si iblis kan akhirnya, si iblis akhirnya bilang, oh enggak, sekali-kali kamu enggak mati, tapi kamu akan seperti Tuhan gitu. Tahu yang jahat dan yang baik kan gitu. Itu bener, tapi separuh kebenaran kan gitu kan. Coba ya ini ya lagunya
Inikah lagu Kristennya? I will. Jadi itu separuh kebenaran kan, yang iblis maksudkan tidak akan mati, jasmaninya tidak akan mati, tapi di situ juga disisipkan bahwa seolah-olah dia itu, si iblis memfitnah bahwa Tuhan itu menyimpan yang terbaik untuk dirinya sendiri, tidak dikasih ke manusia. Ini kan manusia jatuh kan, merasa kayak, oh iya mungkin Tuhan itu nyimpen yang terbaik, buah itu yang paling enak, kelihatannya juga menarik, makanya Tuhan tidak kasih sama kita, mungkin mau dimakan sendiri kan. Iblis itu membuat kita kadang curiga sama Tuhan. Hati-hati saudara, omongan iblis itu kadang mepet-mepet bener tapi salah, menyesatkan gitu. Iblis tidak bahas kalau kamu makan ini kamu mati karena dosamu, jiwamu itu bukan miliknya Tuhan lagi, kamu tidak bisa tinggal sama Tuhan kan, tidak dibahas itu separuh kebenaran kan. Iya bener ini kak, oh iya bagus juga ya. I will go and do. Oke, sudah jam 10. Waktunya kita istirahat. Ular cerdik, iya, cerdik dan licik. Kita boleh pakai kecedikannya, tapi kita harus tulus seperti merpati. Oke, thank you semua sudah gabung malam hari ini. Sampai jumpa di esok-esok hari. Mungkin sebelum hari Kamis atau Jumat kita live ngobrol santai lagi. Tapi yang pakai topik sesuai jadwal ya, bisa cek di highlight Instagram. Tadi saya tampilin tuh Instagram di TikTok saya. Buat jaga-jaga kalau misalnya TikTok kenapa-napa bisa ke Instagram. Terus saya di Instagram kasih link, kalau ada apa-apa kita bisa ketemu di Twitter gitu. God bless you everyone. Tuhan memberkati. Thank you, it's Mita. Thank you Unika. God bless you semuanya. Bye bye. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. You're welcome, Sister. Bye bye.